Kami, Pelasti, penjaga denyut purba, penghubung sunyi dan makna. Adat adalah jalan, budaya adalah cahaya. Dan di tengah zaman, kami menjaga agar nyala itu tetap hidup. Perkenalkan Perkumpulan Gunung Kawi Lestari atau disingkat Pelasti. Nah, misi kita sekarang ini, kita coba gali esensinya Pelasti itu apa sih? Tujuannya apa? Terus kaitannya sama Gunung Kawi gimana? Tapi ingat, kita fokus hanya ke materi yang ini aja ya. Yang pertama langsung kelihatan nih, di halaman depan ada slogan. Melestarikan adat dan budaya, membangun pariwisata berkelanjutan. Menarik ya? Iya, langsung to the point gitu ya, kasih arah. Betul. Oke deh, ayo kita coba bedah lebih jauh lagi. Jadi jelas banget ya, Pelasti ini akarnya di kaki Gunung Kawi. Dan di materi ini, digambarinnya itu bukan cuma perkumpulan biasa aja loh. Bukan sekedar kumpul-kumpul ya? Iya, tapi lebih kayak jembatan antara masa silam dan masa depan. Fokus utamanya kerasa banget ke pelestarian warisan leluhur. Nah itu dia, cara mereka mendefinisikan diri itu cukup unik sih. Ada penekanan kuat memang ke pelestarian nilai leluhur. Tapi di saat yang sama, mereka juga melihat budaya itu sebagai identitas, kekuatan, bahkan peluang. Peluang buat apa? Yaitu buat pariwisata berkelanjutan, terus ekonomi kreatif yang basisnya budaya. Jadi dari awal udah kelihatan ada dua kaki gitu ya. Lo fokus ya? Iya, menjaga warisan sama mengembangkannya secara ekonomi. Ini penting nih buat kita catat dari awal. Setuju. Disebutin juga secara spesifik di sini soal upaya pelestarian warisan di Padepokan Eyang Jogo sama Raden Mas Iman Sujono. Tokoh dan tempat penting ya, itu kayaknya di sana. Iya, yang disebut di materi ini sebagai tokoh dan lokasi penting terkait sejarah dan warisan Gunung Kawi. Tapi kayak yang ada bilang tadi, di sisi lain ada juga misi mengembangkan wisata spiritual dan alam. Tapi bukan sembarang wisata ya, yang edukatif dan berkelanjutan. Jadi kelihatan banget ada upaya nyari titik tengahnya gitu. Betul, antara konservasi sama pengembangan. Visinya juga nguatin gambaran ini sih. Mereka mau jadi penjaga nyala api warisan leluhur yang yang mengarahkan ke harmoni budaya, alam dan manusia. Terus misi spesifiknya itu ada pendidikan budaya, kolaborasi, terus juga perlindungan alam dan nilai leluhur. Tujuannya demi keberlangsungan spiritual Gunung Kawi. Wah, dalam ya. Iya, jadi ini bukan cuma soal jagain barang kuno atau ritual aja, tapi juga soal ekologi, soal spiritualitas yang nyambung semua di Gunung Kawi itu. Kesannya aktif gitu, mereka mau berperan. Di materi ini, ada mahkota bunga matahari, katanya lambang harmoni dalam keberagaman sama kebijaksanaan. Terus ada topeng emas, itu representasi keagungan budaya yang harus dijaga. Menarik. Terus ada simbol naga. Ini unik nih, katanya melambangkan sifat transformatif sama kemampuan adaptasi budaya. Gak kaku berarti ya? Jadi bisa berubah menyesuaikan gitu. Iya. Terus ada struktur simetris. Itu buat gambarin keseimbangan dan kebersamaan. Dan terakhir, gambar padepokan. Yaitu representasi nilai adatnya sendiri. Jadi logonya ini kayak, rangkuman visual cerita mereka deh. Komplit banget. Iya, kalau kita sambungin ke ide besarnya ya, kutipan-kutipan yang diulang di materi ini kayak gunung adalah guru, leluhur adalah cahaya, adat adalah jalan. Itu kayaknya mau negesin koneksi yang dalam banget antara manusia, alam, sama leluhur di sana. Bener juga. Terus ada gagasan juga kalau budaya itu hidup yang terus bergerak. Bukan warisan statis, bukan barang mati di museum. Nah, mereka ini posisinya sebagai penjaga getar suci atau denyut purba Gunung Kawi itu. Jadi, penasaran juga ya gimana nanti simbol naga tadi. Yang artinya transformasi itu ya? Iya, yang transformasi sama adaptasi itu, gimana dia ngobrolnya sama misi pelestarian yang kuat itu. Gimana cara mereka nyeimbanginnya di lapangan kan? Itu jadi pertanyaan. Iya sih, benar. Mereka memang bilang eksplisit kok, Pelasti ada di sini. Menjaga yang lama, menyatu dengan yang baru. Penekanannya, itu bukan cuma biar warisan diingat, tapi dijalani. Nah ini kuncinya. Dihidupkan ya? Iya, tentang menghidupkan tradisi itu di masa sekarang. Bukan cuma jadi pajangan. Betul sekali. Fokusnya jelas ke kehidupan, ke praktik sehari-hari. Jadi bukan cuma melestarikan benda atau ritualnya doang, tapi nilai di baliknya itu loh. Gimana caranya biar tetap relevan, tetap dipraktekkan. Sejalan banget sama ide budaya hidup tadi. Oke.
Jadi apa nih intisari yang bisa kita tarik buat Anda dari sumber-sumber ini? Kelihatannya Pelasti ini menampilkan diri sebagai organisasi yang, wah, terikat banget ya sama Gunung Kawi. Komitmennya kuat buat menjaga tradisi tetap hidup. Tapi bukan sebagai sesuatu dari masa lalu yang kaku gitu. Bukan kayak artefak ya? Bukan, tapi sebagai kekuatan yang dinamis, yang terus berkembang, yang nyambung erat sama alam, spiritualitas, sama upaya pengembangan komunitas. Dan ini penting secara berkelanjutan, khususnya lewat pariwisata di Desa Wonosari, Malang, seperti yang disebut di materi ini. Tepat, kata kuncinya kayaknya harmoni ya. Terus keseimbangan sama partisipasi aktif komunitasnya. Ini visi tentang budaya sebagai akar. Yang ngasih kekuatan ya. Iya, tapi sekaligus jadi jalan buat ke depan. Cuma ya itu tadi, seperti yang kayaknya tersirat juga di materi mereka, menyeimbangkan antara menjaga inti warisan dengan adaptasi dan pengembangan, apalagi lewat pariwisata, itu pasti ada dinamikanya sendiri. Pasti ada tantangannya. Nah, ini pas banget buat jadi pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan. Ini terinspirasi dari materi ini juga sih. Kalau adat itu akar sekaligus jalan, dan budaya itu perlu berkembang dan beradaptasi, ingat simbol naga tadi di logo mereka. Iya. Nah, pertanyaannya, gimana kira-kira sebuah organisasi kayak Pelasti ini, ya berdasarkan cara mereka ngambarin diri di sini ya, gimana mereka menavigasi potensi gesekan? Gesekan antara apa? Antara menjaga kesakralan atau kemurnian warisan dengan kebutuhan buat bertransformasi, buat membuka diri. Misalnya lewat pariwisata itu tadi, di mana sih batas adaptasinya? Itu pertanyaan menarik sih buat dipikirin lebih lanjut setelah baca profil mereka ini. Betul. Jadi bahan refleksi yang bagus itu.